Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ila hadrati ila musannif hadzal kitab asy-syekh al-imam ila jami' masyayikhina wa ustadzina kama ajazana Allah ta'ala yaghfir lana wa yarhamna wa ya'la darajatina fil jannah wa ya'la alaina min barakati wa bi karamati wa bi alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Para saudaraku yang insyaallah di pagi hari ini mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan orang-orang yang diberikan oleh Allah rahmat, amin, maghfirah dan juga hidayah serta taufiknya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah di pagi hari, yaitu di hari yang kedua ini kita melaksanakan ibadah puasa. InsyaAllah puasa kita di hari ini adalah puasa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diterima oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, di pagi hari ini InsyaAllah kita akan memulai yaitu kajian atau ngaji online kita yang sekiranya biasanya setiap subuh di bulan Ramadan kita laksanakan di masjid kita, yaitu di Masjid Jami' Al-Ikhlas. Akan tetapi dikarenakan kondisi yang mana pada saat ini keamanan dari adanya wabah, dari adanya virus COVID-19 ini, maka kita alihkan kepada yaitu pengajian online yang mudah-mudahan insyaallah tidak mengurangi kesemangatan kita di dalam menuntut ilmu. Amin. Dan juga mudah-mudahan apa yang akan disampaikan menjadi wawasan kita sehingga dapat menambah ilmu untuk pengamalan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, yang akan kita bahas yaitu kajian kitab daripada kitab At-Tadhkirah. At-Tadhkiratu bi ahwalil mauta wa umuril akhirah. Yaitu artinya peringatan tentang keadaan kematian dan juga tentang urusan-urusan akhirat. Yang diantaranya akan kita bahas adalah yaitu bab yang menjelaskan tentang kematian, kemudian keadaan setelah kematian di alam barzah, tentang kenikmatan-kenikmatan yang ada di alam kubur, kemudian juga balasan bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang saleh di alam kubur, balasan bagi orang-orang yang fasik, orang-orang yang kafir yang mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam barzahnya, dan juga yang berkaitan tentang urusan-urusan akhirat, termasuk adalah daripada akan membahas dalam kitab ini tentang perkara-perkara yang berkaitan tentang qiyamah. Maka mudah-mudahan pada satu bulan ini kita dapat menyelesaikan kitab At-Tadhkirah ini. Kalaupun tidak, insyaallah akan kita lanjutkan pada bulan berikutnya di hari-hari di luar Ramadan.
Kitab ini dikarang oleh Al-Imam Al-Qurtubi, yang mana beliau adalah seorang ulama besar, seorang ulama ahli tafsir, ulama ahli fiqih, dan juga ulama ahli hadis, yang mana beliau lahir pada tahun 580 Hijriah dan beliau wafat pada tahun 671 Hijriah. Beliau adalah seorang ulama yang terkenal, yang beliau lahir di daerah Cordoba, Andalusi, Spanyol. Dan beliau termasuk ulama yang sangat masyhur, sangat fenomenal, sangat terkenal. Dalam karangan-karangan beliau, di antaranya karangan yang masyhur dan terkenal itu adalah Al-Jami'u li Ahkamil Quran, yaitu kitab tafsir Al-Quran yang di dalamnya menghimpun dan menjelaskan tentang hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Dan di antara daripada kitab karangan beliau adalah yang pada pagi hari ini kita mulai bahas, yaitu kitab At-Tadhkirah bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Peringatan tentang keadaan atau peringatan tentang keadaan kematian dan juga perkara-perkara akhirat. Bab yang pertama yang akan kita bahas adalah babun nahyi, yaitu babun nahyi an tamanil maut wa du'ai bihi bi dhurrin nazala fil mali wal jasad. Itu bab larangan dari berharap mati, berharap datangnya kematian dan juga berdoa untuk segera mati, dikarenakan turunnya musibah, balai atau cobaan baik pada hartanya maupun jasad. Bab ini akan kita bahas tentang larangan dari sisi syariat dan juga larangan yang diambil dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Bagi seorang muslim nggak boleh kita meminta supaya mati itu cepat datang kepada kita, dikarenakan datang musibah. Musibah itu kan bermacam-macam. Ada musibah yang kaitannya dengan harta, contohnya misalnya hartanya habis, bangkrut, usahanya bangkrut, atau dicuri orang, atau rampok dan sebagainya. Kemudian dia putus asa, dia stres contohnya, sehingga dunia ini sudah tidak lagi berarti baginya karena hartanya habis contohnya, sehingga ia berharap agar kematian segera datang kepadanya. Ini dilarang di dalam agama kita. Dilarang dalam agama kita. Begitupun ujian dan cobaan yang berkaitan tentang yang kaitannya dengan jasmani kita. Contohnya kita sakit, kita sakit parah contohnya. Mungkin kalau sakit pilek sama batuk doang, mungkin nggak bakalan minta mati kayaknya. Sakit pusing nggak bakalan minta mati. Tapi contoh misalnya sakit yang mungkin parah, yang mungkin tidak ada lagi harapan kesembuhan contohnya. Nah ini pun tidak diperkenankan kita bagi seorang muslim untuk meminta segera datangnya kematian kepada kita. Karena jelas bahwa ujian dan cobaan yang datang kepada kita hakikatnya adalah dua. Yang pertama untuk membersihkan dosa-dosa kita, dan yang kedua adalah untuk mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin kita sabar menjalani ujian dan cobaan itu, maka semakin banyak dosa-dosa kita yang diampuni oleh Allah, dan semakin derajat kita diangkat oleh Allah, dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Maka di sini Rasulullah SAW bersabda, dalam hadis yang diterima dari Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, qala Rasulullah SAW,
la yatamannayanna ahadukumul maut li dhurrin nazala bihi. Kata Nabi, janganlah ya salah seorang di antara kalian berharap mati, ya berharap datangnya kematian li dhurrin nazala bihi, disebabkan cobaan yang turun kepadanya, disebabkan cobaan ujian yang datang kepadanya. Fa in kana labudda mutamanniyan falyaqul. Maka apabila keadaan dirinya mau tidak mau, terpaksa, ya terpaksa ingin sekali, ya artinya mungkin sakit yang dideritanya ini sangat berat sehingga ia mengalami begitu, ya sakit tersiksa contohnya misalnya. Ya, dia begitu tersiksa merasakan ya sakit yang ia alami. Kalaupun ia terpaksa ingin meminta kematian itu, maka kata Nabi, falyaqul, ucapkanlah doa yang diajarkan oleh Nabi. Bagaimana? Allahumma ahyini ma kanatil hayat khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya, ini doanya. Jadi kalau soalnya memang kita terpaksa karena beratnya ya ujian atau contohnya sakit, ya contohnya sakit, ujian sakit yang kita alami contohnya, ya sangat berat bagi kita merasakan mungkin tersiksanya kita dengan rasa sakit itu, ya maka berdoalah kata Nabi, Allahumma, ya Allah ahyini, ya hidupkanlah aku, ya berikanlah aku kehidupan, berikanlah aku kesembuhan contohnya. Ini maknanya Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li, apabila ya kehidupan itu adalah baik bagiku, ya Allah hidupkanlah aku, berikanlah aku kesembuhan kata. Apabila hidup itu adalah baik bagiku, wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan, dan wafatkanlah aku dan matikanlah aku di mana-mana kematian itu adalah lebih baik bagiku. Nah, kalau kita terpaksa, ya silakan berdoa seperti itu. Ya Allah berikanlah aku hidup, ya panjangkanlah umurku. Apabila memang hidupku itu lebih baik bagiku, ya apabila aku hidup itu lebih baik bagiku, dan matikanlah aku, wafatkanlah aku apabila kematian itu adalah baik bagiku, lebih baik bagiku. Begitupun di dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, dalam satu hadis yang lain disebutkan, dalam riwayat yang lain, qala Rasulullah SAW, la yatamannayanna ahadukumul maut. Ya. Janganlah salah seorang di antara kalian berharap ya, kematian, dan juga wala yad'u bihi, dan juga jangan berdoa untuk kematian tersebut ya sebelum datangnya ajal. Innahu idza mata ahadukum inqata'a amaluhu. Sesungguhnya di mana-mana kematian itu datang kepada salah seorang di antara kalian, maka terputuslah amalnya. Wa innahu la yazidul mu'min umruhu illa khairan. Dan sesungguhnya ya seorang mukmin tidak bertambah umurnya kecuali ya umurnya tersebut adalah kebaikan baginya. Ya, artinya di sini Rasulullah SAW mengatakan bahwa salah seorang di antara kita jangan sampai berharap datangnya kematian, dan juga jangan kita berdoa supaya kematian itu cepat datang kepada kita. Ya. Padahal belum waktunya mati kita buru-buru, kita setiap ini ya Allah matikan saya. Itu dilarang oleh Nabi. Kenapa? Karena kalau sudah mati ya terputus amalnya. Ketika terputus amalnya, maka ya dia tidak lagi dapat menambah ya perbekalannya untuk akhirat, terputus amalnya. Ya, artinya orang mukmin ketika umurnya panjang, maka ya umur yang Allah berikan itu adalah merupakan kesempatan yang Allah berikan kepadanya untuk menambah pundi-pundi amal, ya memperbanyak bekal untuk kehidupan akhiratnya. Ya. Walaupun mungkin dalam keadaan yang tidak bisa ya berbuat apa-apa, contohnya berbaring di kasur contohnya, ya walaupun berbaring di kasur, tetap ketika ia sabar akan mendapatkan pahala yang besar baginya, apalagi diiringi dengan apa
ya, dengan banyak berzikir dan sebagainya. Setiap tidak ada ya perkara yang sia-sia, termasuk usia, waktu dan umur yang Allah berikan kepada kita sebagai seorang mukmin. Rasulullah SAW pun bersabda dalam satu hadis, la yatamannayanna ahadukumul maut, janganlah berharap salah seorang di antara kalian akan mati. Ya, imma muhsinan fal'allahu ayyazdada khairan. Ya, apabila orangnya itu adalah orang yang baik, maka mudah-mudahan ya orang yang baik ini dapat menambah kebaikan. Wa imma musian fal'allahu ayyasta'taba. Ya, ayyasta'tiba. Adapun kalau seandainya orangnya itu adalah orang yang buruk, orang yang jahat, orang yang tukang maksiat contohnya, maka mudah-mudahan umur yang Allah berikan ini ya akan membuat dirinya sebagai jalan Allah Subhanahu wa taala, memberikan kesempatannya untuk kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau orang baik maka umurnya panjang, bertambah kebaikannya. Kalau orang buruk, orangnya itu adalah ahli maksiat, maka umurnya yang panjang itu dapat memberikan kesempatan baginya untuk bertobat kepada Allah. Dalam riwayat lain, la tamannawul maut fa inna haulal maut muttala' syadidun. Janganlah kalian mengharap datangnya kematian, karena sesungguhnya ya kegentingan, kengerian daripada kematian itu syadidun, sangat dahsyat. Wa inna minas sa'adati ayyatula umrul 'abdi, dan sesungguhnya di antara daripada kebahagiaan ya, kebahagiaan seseorang yaitu di mana seorang hamba tersebut dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara daripada kebahagiaan yang Allah berikan kepada manusia, ketika Allah berikan kepada manusia itu umur yang panjang, sehingga hatta yarzuquhullahu al-inabah, sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepadanya berupa apa? Kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan minta buru-buru mati, jangan. Ya. Karena Allah punya rencana yang kita tidak tahu. Bahwa umur yang panjang, kalau seandainya ya kita masih ya sulit untuk istiqomah ya beribadah dan sebagainya, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala ya di tengah-tengah atau di penghujung umur kita nanti memberikan kepada kita hidayah dan taufik sehingga kita dapat ya istiqomah atau dapat bertobat kepada Allah. Maka qala al-ulama, berkata para ulama, al-mautu laisa bi'adami mahdin wala fana yusarfid. Bahwa yang namanya kematian itu ya bukan hanya kehilangan, bukan saja ya murni kehilangan. Ya, ketika kita meninggal oleh saudara kita, orang tua kita dan sebagainya contohnya, itu bukan hanya sebatas kita itu kehilangan atau kita mati. Ya, kita kehilangan dunia, kita kehilangan kedudukan, harta, keluarga dan sebagainya. Kematian itu bukan hanya semata ya rusak atau fana, ya fananya sesuatu, bukan. Ya, bukan hanya sebatas itu. Kematian itu adalah wa inna ma huwa inqita'u ta'alluqir ruh wal bil badani. Bahwa yang namanya kematian itu adalah terputusnya hubungan antara ruh dan badan. Kematian itu adalah terputusnya antara hubungan ruh dan badan, berpisahnya antara hubungan ruh dan badan, perceraian antara ruh dan badan kita. Termasuk kematian itu juga adalah yaitu bergantinya keadaan kita. Bergantinya keadaan kita. Yang mana di dunia kita ini mempunyai kebebasan. Di dunia kita punya kebebasan, keadaan kita bebas, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, kekuasaan, pilihan. Tapi kalau sudah mati, kita sudah tidak, keadaan kita sudah berbeda. Kita sudah tidak lagi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuasaan,
untuk memilih. Ya, karena kalau orang sudah mati maka yang terjadi adalah balasan dari amal-amal yang pernah dia lakukan di dunia. Sudah tidak bisa lagi dia memilih, saya pengen yang enak, saya pengen yang nikmat, yang lezat, nggak bisa. Ya, kalau dia mendapatkan kenikmatan setelah matinya, maka itu adalah hasil daripada ikhtiar dan usahanya pada saat dia tinggal di dunia. Gitu. Kalau di alam barzahnya dia adalah golongan orang-orang yang celaka, ya, di akhiratnya dia golongan orang-orang yang celaka, maka itu adalah hasil daripada ikhtiar dan usahanya ketika ia di dunia. Maka tidak ada pilihan baginya. Ini keadaan perbedaan antara keadaan dia pada saat di dunia maupun keadaan dia pada saat dia telah meninggalkan dunia. Jadi kematian bukan hanya sebatas kita hilang dari dunia, bukan. Ya. Waqtiqalu min darin ila darin, termasuk kematian itu adalah perpindahan dari satu tempat kepada tempat yang lain. Ya, Masya Allah. Jadi kita jangan remehkan kematian. Ya, jangan remehkan kematian. Bahkan kata para ulama, kematian itu min a'zamil masaib, di antara daripada musibah yang paling besar. Musibah yang paling besar itu kematian. Waqad samahu Allah Ta'ala musibah. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-106, ya, itu menyebutkan bahwa kematian itu adalah bagian daripada musibah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'asabatkum musibatul maut. Nah, gitu. Ya. Allah, fa'asabatkum musibatul maut, maka menimpa kepadamu musibah kematian. Jadi Allah menyebutkan kematian itu bagian daripada musibah. Musibah yang besar. Fal maut al musibatul uzma, bahwa kematian itu musibah yang besar dan juga malapetaka yang besar. Tapi kata para ulama begini. Qala ulama kita berkata, wa a'zamu minhu al-ghaflatu anhu. Kematian memang adalah musibah yang besar, tapi ada musibah yang paling besar daripada kematian. Ya. Memang kematian musibah yang besar, tapi ada musibah yang paling besar daripada kematian. Apa musibah yang besar, yang lebih besar daripada kematian? Al-ghaflatu anhu, yaitu melupakan kematian itu. Ya. Kalau kita hidup di dunia ini lupa akan mati, maka itu adalah musibah yang paling besar daripada kematian itu sendiri. Wal i'radu an dzikrih, termasuk musibah yang paling besar daripada kematian itu sendiri adalah ketika kita berpaling dari mengingat kematian. Wa qillatut tafakkuri fih, ketika kita sedikit bertafakkur tentang kematian. Wa tarkul amali lahu, bahkan ketika kita meninggalkan atau melalaikan untuk beramal, ya, untuk kehidupan kita setelah mati. Ini musibah yang paling besar daripada kematian. Kalau seseorang sudah terpesona dengan kehidupan dunia, kalau seseorang sudah terlalu cinta akan dunia sehingga lupa tempat kembalinya. Sekarang lagi viral kan, apa perbedaan pulang kampung dan mudik gitu. Ya, lagi viral sekarang. Apa perbedaan pulang kampung dan mudik? Ya, kalau saya jawabnya ada bedanya. Apa bedanya? Kalau mudik, ya, itu kaitannya dengan pulang kampung, ya, ke daerah kita. Ya, misalnya orang Jawa ke Jawa, orang Sunda, ya, Sunda ke daerah Sunda contohnya. Ya, dia mudik tuh, ya. Dan bisa balik lagi, namanya mudik ya pulang lagi, betul gak? Betul. Ya, ke tempat perantauannya. Kalau pulang kampung itu adalah dari dunia ke akhirat tuh pulang kampung. Artinya tidak pulang lagi, betul? Ya, kalau mudik bisa pulang lagi. Tapi kalau pulang kampung dari dunia ke akhirat, itu perbedaannya. Ya. Itu jadi jangan ada pertanyaan lagi ya. Apa perbedaan pulang kampung dan mudik? Jangan. Itu perbedaannya. Baik. Kita lanjutkan. Ya, jadi
kematian itu adalah ya satu pelajaran bagi kita, bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran untuk dapat dijadikan bahan renungan baginya, sehingga dia dapat mempersiapkan diri dan memberikan energi kepadanya untuk semangat ya segera bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita pengen buru-buru mati, jangan. Kita nikmati umur dan usia yang Allah berikan kepada kita. Kita syukuri dengan apa? Dengan memperbanyak ibadah. Kalaupun datang ujian kepada kita, ya, kalaupun datang cobaan kepada kita, karena memang dunia itu berpasangan dengan ujian. Ya, dunia itu berpasangan dengan yang namanya cobaan. Ya, karakter dunia itu adalah tempatnya ujian, karakter dunia itu adalah tempatnya cobaan. Ya. Itu yang harus kita renungi. Maka sampai-sampai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, kata Nabi, walau annal bahaima ta'lamu minal maut ma ta'lamuna ma akaltum minha saminan. Kata Rasulullah, kalau saja ya binatang ya atau binatang ternak itu mengetahui tentang kematian, kalau saja binatang itu tahu tentang mati, ya seperti tahunya kalian tentang kematian itu. Ya, manusia itu kan mengerti tentang kematian, bahwa pasti yang namanya hidup itu pasti akan mati. Nah, kalau seandainya binatang tahu bahwa dia akan mati, mengerti tentang kematian, maka ma'akaltu minha saminan, kalian tidak akan memakan daripada binatang itu dalam keadaan gemuk. Artinya binatang kalau saya tahu tentang kematian, binatang itu nggak bakalan doyan makan. Ya, sehingga kita ya kalau motong sapi, motong kambing itu kurus-kurus. Ya, karena ya binatang mungkin lebih sensitif, dia lebih takut. Ya. Masya Allah. Nah, ada dalam satu riwayat di sini disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi bahwa anna Arabiyan kana yasiru 'ala jamalin lahu. Ini sebuah renungan bagi kita bahwa kematian ya itu bisa tiba-tiba datang kepada kita. Bahwa ada seorang Arab ya, seorang Arab Badui ya, dia berjalan di atas ontanya, lagi jalan di atas ontanya. Fa kharral jamalu maitan. Tiba-tiba itu ontanya terjungkal. Tiba-tiba ontanya itu jatuh ya, dalam keadaan mahitan, langsung mati. Panazal al-A'rabi anhu, turunlah ya, akhirnya dia turun dari kendaraan itu. Kemudian waja'ala yatufu bihi wa yatafakkaru fihi, dia berputar ya. Kalau orang lagi mikir itu, lagi mikir kadang-kadang suka muter gitu kan ya, muter sambil mikir ini kenapa gitu kan. Dia mikir nih binatang kenapa gitu kan, kok tiba-tiba nggak bisa bangun, nggak bisa bangkit lagi nih, kenapa? Mikirnya kok tiba-tiba mati. Kemudian dia, ya kenapa? Karena hadhihi a'dha'uka kamilatun wajiwarihika salimah. Ya, sambil berkata dia, hei onta, ya anggota badanmu masih sempurna, ya masih sempurna. Kemudian ya anggota tubuhmu pun masih tidak ada yang kelihatan sakit, nggak ada yang luka, nggak ada ya kelihatan sakit. Nah, tapi kok tiba-tiba kenapa keadaanmu bisa seperti ini? Dia nanya sama onta itu, ontanya lagi mati, sambil dia berpikir kenapa kok bisa mati mendadak gitu. Maladzi kana yahmiluka, apa yang membuatmu tiba-tiba jatuh? Tiba-tiba tidak bisa bangkit lagi. Apa yang membuatmu ya tidak bisa bergerak? Ya. Nah ini ya tsumma tarakahu wa sarafa mutafakkiran fi sya'ni. Kemudian dia tinggalkan onta yang mati tersebut sambil dia terus berpikir ya tentang ya kematian, bahwa kematian tidak menunggu datangnya sakit terlebih dahulu. Karena kematian itu bukan kaitannya bukan sakit, tapi kaitannya adalah ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhirun sa'ata wa la yastaqdimun. Kematian bukan karena sakit, kematian bukan karena apa saja, tapi kematian adalah karena waktu mangsa
yang ditetapkan oleh Allah untuknya tinggal di dunia telah habis waktunya. Nah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan ya dalam satu riwayat yang diriwayatkan Imam Tirmidzi Al-Hakim, ya, bahwa disebutkan ya ketika meninggal dunia anaknya Nabi Adam, ya, anaknya Nabi Adam itu meninggal. Kemudian faqala, Nabi Adam berkata, ya Hawa kepada istrinya, ya Hawa qad mata ibnuk, ya, wahai Hawa, telah meninggal putramu. Faqalat, maka berkata ya Siti Hawa, ya, wa mal maut, apa mati itu apa gitu kan. Dia bertanya, kata Nabi Adam, la ya'kulu wa la yashrabu. Yang namanya mati itu adalah orang yang enggak bisa makan, enggak bisa minum, wala yaqum wa la yaqud. Orang yang mati itu nggak bisa berdiri, nggak bisa duduk, nggak bisa. Maka ketika disampaikan seperti itu oleh Nabi Adam kepada Siti Hawa, farannat, maka Siti Hawa menangis, menjerit, ya kan? Oh, ternyata yang namanya mati itu nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa berdiri, nggak bisa duduk. Ya. Maka faqala Adam, berkata Nabi Adam alaihissalam, alaikir rinnah, ya, bahwa bagimu, untukmu, ya, bagimu yaitu jeritan tangisan, wa ala banatika, dan juga kepada anak-anak perempuanmu. Ana wa bani minha baraun. Saya dan juga anak-anak laki-lakiku itu ya berlepas diri dari melakukan seperti itu. Artinya ya Nabi Adam sebenarnya melarang ya bahwa kalau kita ditinggal meninggal jangan ya menjerit-jerit, menangis. Ya, artinya ya kalau kita meninggal dunia cukup menangis, tapi jangan sampai meratap seperti ratapan orang-orang jahiliyah, ya, ratapan orang-orang yang ya tidak mengerti dan tidak mempercayai akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka itu kan ada larangan di dalam Islam. Kalau kita ditinggal meninggal, kita nggak boleh meratap berlebih-lebihan, ya, guling-gulingan atau contohnya ya menampar pipi, menjambak rambut, ya, bahkan yang dijambak rambutnya bukan rambut dia sendiri, rambut suaminya dijambak, gitu kan, jangan. Menatap seperti itu dilarang di dalam Islam, ya, karena seperti tidak menerima akan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, penjelasan ini ya agar kita mengetahui bahwa kematian itu bukan persoalan yang mudah. Kematian itu bukan persoalan yang gampang. Kematian itu bukan menutup ya perjalanan hidup kita, tapi justru adalah awal dari perjalanan yang panjang. Maka jangan sampai kita ada keinginan untuk ya cepat-cepat mati, ya. Kita berdoa supaya cepat-cepat mati, ya. Seberat apapun ujian kita, maka bersabarlah. Ya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam satu riwayat ya dari Sahal bin Abdullah At-Tusuri annahu qala, ya, bahwa dia berkata, disebutkan juga di dalam tafsir Imam Al-Qurtubi, ya, bahwa la yatamanna ahadukumul maut illa thalatha, bahwa tidak ada salah seorang di antara kalian yang berharap kematian kecuali 3 golongan. Ya. Bahwa tidak ada salah seorang di antara kalian yang berharap untuk cepat-cepat mati kecuali 3 golongan. Mana 3 golongan itu? Yang pertama adalah rajulun jahilun, ya, bima ba'dal maut. Yang pertama adalah seorang laki-laki atau seseorang yang bodoh terhadap ya perkara setelah mati. Kalau ada orang yang bunuh diri, contohnya, ya, ada orang yang bunuh diri, itu adalah orang yang bodoh. Orang yang bodoh tentang keadaan setelah mati itu bagaimana? Maka jangan sampai kita jadi orang yang bodoh, orang yang gak ngerti bahwa kehidupan kita di dunia ini sekali lagi adalah kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk ya mencari bekal
Ya, sebanyak-banyaknya untuk kehidupan kita, perjalanan kita yang sangat panjang sekali. Setelah kita mati itu Masya Allah, alam barzah dulu kita nih. Belum ke akhirat, belum, alam barzah. Alam barzah itu adalah alam bainad dunya wal akhirah. Alam antara alam dunia dan juga alam akhirat. Kita belum sampai ke akhirat. Itu masih panjang, saudaraku. Ya, maka orang yang berharap kematian, orang yang buru-buru mati, atau mungkin ada orang yang bunuh diri, ya minum baygon, gantung diri, contohnya. Sekarang kan kadang-kadang ya bunuh diri aja live streaming, bunuh diri live streaming, Masya Allah. Ya, padahal seharusnya yang live streaming itu ngaji, live streaming lah. Ya, apalagi keadaan kondisi seperti ini, jangan bunuh diri live streaming, sehingga menjadi apa? Menjadi contoh bagi orang-orang yang melihatnya. Dosanya nambah lagi kan begitu. Udah dosa bunuh diri. Ya, ini ada ikhtilaf ulama. Ya, sebagian besar ulama mengatakan adalah dosa yang tidak diampuni. Na'udzubillah min dzalik. Ya, bahwa pelakunya akan masuk ke dalam neraka. Ya. Ini hati-hati. Ditambah lagi dosa memberikan contoh kepada yang lain. Bunuh diri live streaming. Kalau begitu Ustaz, berarti bunuh diri jangan live streaming. Kalau begitu jangan bunuh diri maksudnya gitu kan. Jangan bunuh diri, Masya Allah. Ya, karena orang yang bunuh diri berharap buru-buru mati, dia adalah orang yang nggak ngerti bahwa kematian itu bagaimana, setelah mati itu bagaimana. Ya, padahal setelah mati itu adalah ketika kematian datang kepadanya, itu baru awal dari perjalanan yang panjang. Ya. Kemudian yang golongan yang kedua, ya, yang tidak berharap kematian, berharap kematian itu adalah aurajulun yafirru min aqdarillahi ta'ala alaih, termasuk adalah seseorang yang lari atau kabur dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu seperti yang saya katakan tadi, ya. Pengen buru-buru mati itu karena pengen buru-buru takdir, dari pengen buru-buru lari atau berpaling dari ketentuan yang Allah berikan kepadanya. Nah, ini nggak boleh. Ya, kita nggak bisa kabur atau kita lari dari takdir Allah. Ya, nggak bisa. Maka di antara daripada rukun iman itu apa? Yaitu al-imanu biqadarillah. Beriman kepada takdir Allah, ya khairihi wa syarrihi. Baik takdir itu adalah berupa kebaikan maupun takdir itu berupa keburukan, kita harus imani bahwa itu adalah merupakan bagian dari ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian golongan yang ketiga, au mushtaqun, ya, au mushtaqun muhibbun liqa'illah. Atau golongan yang ketiga adalah orang yang sangat rindu untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada yang berharap datangnya kematian, buru-buru datangnya mati, kecuali tiga golongan. Yang pertama adalah orang yang jahil, yang bodoh setelah akan kehidupan setelah mati. Yang kedua, orang yang ingin lari dari takdir Allah. Yang ketiga, yaitu orang yang rindu, sangat rindu untuk berjumpa dengan kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, ya, tiga golongan. Anda golongan yang mana? Golongan, mudah-mudahan kalaupun Anda adalah golongan orang-orang yang ingin buru-buru mati, itu golongan yang ketiga, karena Anda rindu ingin berjumpa dengan Allah. Ya, gitu ya. Sebab ini ada satu kisah yang menarik, saudara. Ya, ada satu kisah yang menarik bahwa diriwayatkan malaikat maut itu datang. Malaikat maut alaihi salam datang, ja'a ila Ibrahim alaihi salam, datang kepada Nabi Ibrahim. Ya, datang kepada Ibrahim Khalilur Rahman, yaitu ya, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, orang dekatnya Allah. Ya, untuk apa itu malaikat Israel, bukan malaikat Jibril, malaikat Israel itu datang, ya, lihat bidha ruhahu, ya, lihat bidha, ya, ruhi, untuk mencabut nyawanya Nabi Ibrahim. Jadi tujuannya malaikat maut itu ya datangnya untuk apa? Mencabut nyawanya Nabi Ibrahim. Faqala Ibrahim, maka berkata Nabi Ibrahim, ya malakal maut, hai malaikat maut, hal ra'aita khalilan yaqbidu ruha khalilihi, bagaimana pendapatmu, ya, apabila ada kekasih yang ingin mencabut ruh kekasihnya?
Malaikat maut ditanya sama malaikat Ibrahim, sama Nabi Ibrahim begitu, ya kan? Malaikat maut, sebelum kau mencabut nyawaku, aku ingin bertanya dulu kepadamu, kata Nabi Ibrahim begitu. Kira-kira pendapatmu bagaimana kalau ada seorang kekasih yang ingin mencabut nyawa kekasihnya? Malaikat maut itu didesain oleh Allah tidak untuk menjawab pertanyaan. Ya, malaikat maut itu diciptakan oleh Allah bukan untuk menjawab pertanyaan seseorang. Tapi malaikat maut itu ditugaskan untuk apa? Nyabut nyawa. Ditanya sama malaikat Ibrahim, ya bingung malaikat maut. Akhirnya fa'araja malakul maut, dia naik. Dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dia berkata, ya, tentang pertanyaan, dia sampaikan tentang pertanyaan yang ditanya oleh Nabi Ibrahim kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan itu, "Qul lahu," katakan kepadamu wahai malaikat maut, ya wahai Israel, hal ra'aita khalilan yakrahu liqa khalilihi. Katakan kepada kekasihku, kepada nabiku yaitu Ibrahim, ya, hal ra'aita khalilan yakrahu liqa khalilihi. Katakan kepadanya, bagaimana pendapatmu tentang kekasih yang tidak mau berjumpa dengan kekasihnya. Masya Allah, ya. Jadi ketika Nabi Ibrahim bertanya seperti itu, ya, bagaimana pendapatmu tentang kekasih yang mencabut nyawa kekasihnya, dijawab oleh Allah, bagaimana pendapatmu tentang kekasih yang tidak mau berjumpa dengan kekasihnya. Sehingga pada saat itu Nabi Ibrahim langsung ikbit ruhi sa'ah, wahai malaikat Israel, cabut sekarang nyawaku, aku ingin segera berjumpa dengan kekasihku yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Saudaraku yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka disebutkan bahwa kematian itu, kata Hayyan bin Aswad, al-mautu jisrun yusolul habib ilal habib. Ini bagi orang-orang yang soleh, bagi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi orang-orang yang hidup di dunianya itu dia adalah orang-orang yang senantiasa bertakarub kepada Allah. Ya, dia memanfaatkan waktu dan usia serta umurnya untuk menambah kedekatan dirinya kepada Allah. Maka al-mautu jisrun yusolul habib ilal habib, bahwa kematian itu adalah jembatan. Kematian itu adalah jembatan, ya, yusolul habib, yang menghubungkan kekasih dengan kekasih. Bagi orang-orang yang di dunianya itu adalah senantiasa ada kerinduan, ada cinta kepada Allah, kepada Tuhannya, ada kelezatan ketika ia bermunajat kepada Tuhannya, ada kelezatan ketika ia melaksanakan sholat contohnya, ada kelezatan dan kenikmatan serta kerinduan ketika ia berzikir mengingat nama Tuhannya, ya. Maka kematian itu sekali lagi adalah jembatan penghubung antara dirinya dan juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya kajian kita di pagi hari ini dibatasi oleh waktu, ya, bahwa di bab yang pertama ini, ya, sekedar mengingatkan kepada kita bahwa apa itu yang disebut dengan mati, bahwa kematian bukan perkara yang mudah. Kematian bukan perkara yang ringan. Ya, kematian itu sekali lagi adalah awal daripada perjalanan kita yang panjang. Ya, maka jangan kita sekali-kali berharap untuk segera datangnya mati. Ya, ketika kita ditimpa ujian, ketika kita ditimpa cobaan, maka seorang mukmin hendaknya dia tidak keluar daripada dua sifat ketika ia menjalani hidup di dunia ini, yaitu yang pertama syukur, yang kedua sabar. Yang pertama syukur, yang kedua sabar. Ketika Allah berikan kepadanya, ya, kenikmatan, kemudahan, ya, baik dalam perkara jasmani, ya, jasmaninya yaitu kesehatan, maupun dari perkara rizki yang kaitannya dengan harta dan sebagainya, Allah berikan kemudahan bagi, maka syukur. Apabila Allah Subhanahu memberikan kepadanya, ya, sedang diberikan oleh Allah ujian berupa contohnya sakit atau
diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesulitan dalam urusan rezeki, contohnya, maka fasabar, maka harusnya sabar seorang mukmin. Tidak terlepas, tidak keluar dari dua sifat ini, syukur dan sabar. Syukur, sabar sampai ia mati dan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama di tengah-tengah keadaan yang kita alami sekarang ini, tentunya kita sudah sama-sama ketahui ya bahwa musibah yang terjadi ini adalah musibah global, ya, musibah besar yang luar biasa, yang dimana negara-negara yang besar sekalipun mengalami ini, ya, baik dampak perekonomian, ya, banyak sekali saudara-saudara kita, ya, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, tetangga-tetangga kita yang merasakan daripada dampak daripada perekonomiannya dan sebagainya, ya. Jadi bukan hanya diuji oleh Allah ketakutan, ya, bukan hanya diuji tentang ketakutan. Maka ini ya kita ingat dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah katakan kepada kita bahwa kita akan diuji oleh Allah dari minal khaufi wal ju', dari sedikit ketakutan, kekhawatiran. Pada saat ini kita diuji oleh Allah, kekhawatiran kita, ketakutan kita, ya, akan wabah, ya, yang terjadi akhir-akhir ini. Ya, tapi ingat bahwa sekali lagi ini adalah ujian bagi kita. Dan masuk wal ju', kelaparan. Mungkin saudara-saudara kita banyak yang mungkin susah ini pada saat ini, ya, mencari sesuap nasi. Maka itu pun ujian bagi kita, bagaimana caranya agar kita dapat membantu mereka. Itu ujian bagi kita, ujian bagi kita yang mampu, ujian bagi kita yang mungkin pada saat ini tidak begitu terlalu terdampak perekonomiannya, untuk membantu mereka. Jangan sampai kita menutup mata, jangan sampai kita hanya mementingkan diri kita sendiri sehingga kita tidak pernah melihat kondisi di sekitar kita, tidak pernah melihat tetangga kita, tidak pernah melihat warga yang ada di sekitar kita. Ya. Maka saudara, itu ujian juga bagi kita, ujian bagi seluruh orang-orang yang beriman. Ya, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, oleh karenanya, ya, sifat atau tumbuhkan, ya, tawakal atau ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, lebih tinggi lagi. Tawakal itu kan, makna tawakal itu adalah apa? Yaitu al-i'timad, at-tafwidullah wal i'timadu alaih wa thiqatu bihi. Itu tawakal. Jadi pada akhir-akhir ini maka tumbuhkan, ya, sifat tawakal kita itu. Yang pertama, tafwidullah, pasrahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan tidak dengan tidak menghilangkan, ya, kesempatan kita untuk berikhtiar dan usaha. Pasrahkan, ya, urusan kita kepada Allah, ya, dalam hati kita. Karena sekali lagi tawakal itu adalah minal a'malil qalbi, di antara daripada amalan-amalan hati. Bukan berarti tawakal itu pasrah, ya, pasrah aja gitu kan di rumah, bukan begitu. Tawakal itu adalah urusan hati. Di sini kita pasrahnya kepada Allah, ya, ikhtiar dengan jasmani kita, pasrahnya dengan hati kita. Tafwidullah wal i'timadu alaih, sandarkan hati kita, gantungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jasmani kita ikhtiar, karena ikhtiar dan usaha itu juga adalah perintah Allah. Hati kita bergantungnya dan bersandarnya kepada Allah, bukan kepada ikhtiar yang kita lakukan. Wa thiqatu bihi, ya, tawakal itu adalah percaya bahwa Allah akan menolong kita. Nah itu. Jadi yang pertama, pasrahkan segala urusan kita, ya, kesehatan kita, keamanan kita, ya, kemudian rizki kita, pasrahkan kepada Allah. Usaha kita pasrahkan kepada Allah. Sandarkan hati kita. Dalam hati kita jangan sampai kita bersandar kepada makhluk. Dalam hati kita jangan sampai kita bergantung kepada makhluk. Jangan. Kenapa? Ya, dalam hati
hati kita jangan sampai kita bersandar kepada harta. Mentang-mentang kita sekarang masih punya duit, tenang aja lah, ya duit masih banyak. Itu namanya orang nggak tawakal itu. Ya. Hati kita tetap bergantung kepada Allah, bukan kepada harta. Kenapa? Al-i'timad alal ghina, bersandar kepada harta, maka ya ghayatuhul faqr. Harta itu ujung-ujungnya fakir, habis, hilang. Ya. Wal i'timad alal quwwah, bersandar kepada kekuatan. Saya masih sehat ini, bersandar kepada kekuatan. Ingat, wa akhiruhu ad-dha'fu. Yang namanya kekuatan itu akhirnya ujungnya adalah kelemahan. Muda ujungnya tua, kuat ujungnya lemah. Masya Allah. Wal i'timadu 'alal khalqi, bersandar kepada makhluk, ya, maka itu adalah ya thariqul khidlan. Huwa thariqul khidlan, jalan ya kerugian, jalan kesengsaraan. Kalau kita bersandar kepada makhluk, ya itu jalan kesengsaraan kita, jalan kehinaan kita. Maka hati kita bersandar kepada Allah, hati kita bersandar kepada ya Tuhan yang memelihara alam semesta termasuk diri kita. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya maka kalau kita sudah ya dapat mengkondisikan suasana hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ingatlah janji Allah Subhanahu wa taala, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa saja yang bertawakal kepada Allah, siapa saja yang memasrahkan segala urusannya kepada Allah, siapa saja yang bersandar hatinya hanya kepada Allah, siapa saja yang percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya, akan memberikan bantuan kepadanya ketika ia mengalami ujian, maka kata Allah, fahuwa hasbuh, maka dia akan diberikan oleh Allah kecukupan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita. Amin. Ya, dapat menjadi wawasan dan ilmu bagi kita. Amin. Dan insyaallah akan kita lanjutkan kajian kita ini pada besok subuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan panjang umur kepada kita. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.